dengar aja. Oke. Ya, Baik. ketahuan. Baik. Ya, oke. Oke, ya kalau itu boleh saya ganti ya Pak ya, karena ada yang juga mau naik. Ya, kita ini Bapak mendengar dulu ya di backstage ya. Kalau gitu saya turun dulu kalau ada mau naik. Iya betul, mau naik. Oke, Pak Lidara, boleh ya, saya tambahin sedikit Pak Lidara? Ya, Ya, boleh, silakan. ini kan gini Pak Boleh, Lidara. Jadi teman-teman kita seberang kan mereka kan sering mendebat kenapa masalah Yesus disalibkan atau tidak kan gitu kan? Ya mereka ikut aja langsung ke Israel kan? Nah, mereka ada 10 orang kan gitu kan? Nah, jadi betul. jangan istilahnya kan mereka kan bertanya ke orang Yahudi, yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi. Jadi lebih bagus orang itu bertanya langsung. Terus mereka bertanya mana buktinya, mana ininya. Jadi daripada kita debat-debat di sini, nanti kan live di sana di Israel sana nih. Nanti kan ada terjemahan, menerjemahkan kan gitu kan simple kan? Betul. Bener nggak Pak Lidara? Iya kan? Betul, jadi daripada kita pusing-pusing ribu-ribu di sini ya dari 10 orang-orang itu udah sampai ke sana nanti mereka bertanya ke Yahudinya apa betul Yesusnya disalibkan ya kan? Mana buktinya kan gitu kan? Lebih praktis lah daripada mereka di sini. Ini kan yang abad ke-7 kan mereka ngomong bahwa Yesus tidak disalibkan. Sekarang kita bertanya kepada orang yang menyalibkan. Udah simple, nggak pusing kan? Iya, jadi kalau memang ke sana ya lebih baik ke sana untuk membuktikan. Tapi saya sudah membuktikan dan mungkin yang lain yang sudah pernah ke sana juga pasti sudah membuktikan. Makanya mereka percaya dan yakin bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu memang benar adanya dan ada faktanya, ada buktinya. Karena ketika kita pergi ke tempat Yesus diadili, ya, ada tempatnya, ada sejarahnya. Kemudian ketika Yesus menjalani memikul salib dari tempat dia diadili, dari rumah Imam Kayafas dengan para ahli-ahli Taurat, kemudian digiring naik ke Golgota untuk disalibkan, yaitu jalan itu namanya Via Dolorosa atau jalan sengsara itu ada kita. Bahkan di situ banyak orang-orang yang melakukan memikul salib dari bawah sampai ke atas. Nah, mereka bahkan tidak mampu untuk memikul salib. Itu ya, padahal salibnya jauh lebih kecil karena jalannya menanjak. Ya, makanya Yesus sampai jatuh beberapa kali ya. Itu dibagi kepada 7 stasi di mana tempat 7 kali Yesus jatuh membawa kayu salibnya. Ya, sedemikian berat karena kayu salib itu kalau dihitung itu kira-kira 250 sampai 300 kilo kayu salib itu yang harus dia pikulkan, harus dia bawa dari bawah ke atas. Itu kira-kira jalan itu menanjak kira-kira sekitar 300 sampai 400 meter ya, itu menanjak terus ke atas. Jadi banyak pengunjung di sana yang mencoba membawa salib untuk dari bawah sampai ke atas. Saya sendiri nggak sanggup, tapi sedemikian. Kemudian tempat Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak itu memang bukitnya berbentuk tengkorak kalau kita lihat dari jauh itu, yaitu disitulah lokasi disalibkan. Jadi kalau mau membuktikan, buktikan saja mereka datang. Betul Pak Nabisuk, kalau memang mereka mau daripada di sini. Daripada di sini. Ini ada si Sever nanya nih, 30 juta cukup nggak? Ya mungkin sekitar itulah. Pakai kurs berapa ini Pak Lidara? 1.500 cukup ke Israel. Bahkan lebih. Sekitar kalau di kurs itu 2.300 sekitar 27 juta ya, 27. Itu sudah 8 hari. Cukuplah 30 juta ya. Cukup.
bisa beli oleh-oleh lagi di sana. Beli anggur di Kana juga masih bisa. Baik, kita ke kursnya 1.500 ya. Kalau 2.300 15.000 ya kursnya itu kan bos. Oke. Ya, kita ambil, tapi kalau nanti turun ya mungkin turun nanti harganya. Lihat fluktuasi dolarnya. Oke, lanjut ke Pak Wahyu Ilahi, silakan Pak Wahyu Ilahi. Ya, salam, semangat Salam. selalu, selamat Jumat Agung. Ya, saudara yang terkasih, memang ini ya peran besar atau tugas besar kita untuk mencerdaskan orang-orang yang di sana itu ya. Jadi memang kalau selalu menanyakan bahwa apakah benar Yesus itu disalib ataupun tidak dan sebagainya, sebenarnya begini. Dari semua buku-buku yang saya pelajari dan dari hasil studi, saya juga mengatakan bahwa baik Yahudi Rabbinik atau Yahudi Mesianik mengatakan bahwa Yesus itu ada, ya, dan perjalanan itu kan bukan dari hanya pada pendapat imam-imam dan juga para rabi ya, tapi memang itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Nah, permasalahan yang menjadi semakin ini ya, semakin meruncing itu bahwa Yahudi Rabbinik itu meyakini bahwa Sang Mesias itu harusnya tidak diperlakukan seperti itu. Dia harusnya datang sebagai penguasa dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, kan begitu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi bahwa dia itu kekal perkasa. Ya, memang Yesus itu kekal perkasa dan sekarang, tapi bukan dalam konteks dunia yang nyata ini, tetapi dia kembali kepada hakikatnya, yaitu penguasa, raja di atas segala raja, yaitu di surga itu tadi, di kehidupan yang kekal. Jadi memang literatur manapun mengatakan itu. Penolakan itu kan bukan terjadi di kalangan para nabi, ya, Musa ataupun para nabi besar ataupun nabi kecil, bukan. Penolakan itu terjadi itu karena cara pandang dari para imam-imam setelah Imam Harun dan anak-anaknya, dan terus berlanjut kepada sekarang termasuk rabi-rabi Yahudi itu. Nah, ini yang menjadi runcing ya, perselisihan di antara para rabi. Jadi perselisihan itu bukan di antara nabi atau nubuatan, itu bukan, tetapi di para imam dan rabi-rabi, karena memang kemarahan mereka kepada bangsa penjajah ya, ketika dia sudah diporak-porandakan, dicerai-beraikan, masih juga dijajah, dan mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur mereka nabi-nabi itu, bahwa akan hadir seorang raja di atas segala, penguasa. Nah, ternyata yang diharapkan itu bagi para rabi Yahudi Rabbinik itu tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, tapi mereka tidak mengacu kepada apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi besar, termasuk Nabi Yesaya dan seterusnya ya. Bahkan yang menjadi kebanggaan mereka yaitu Raja Daud ya. Maka para Yahudi yang menolak itu, dia berharap Israel itu bangkit bahkan lebih besar dari leluhurnya, yaitu Raja Daud. Oleh karena itu yang penyebab kenapa penolakan itu terjadi, dilakukan oleh para rabi-rabi tertentu ya tersebut. Tetapi bagi mereka rabi-rabi yang mesianik, yang percaya bahwa nubuatan itu memang sudah terjadi sesuai apa yang tertuliskan dalam kitab-kitab Torah ataupun Nevim dan Ketuvim, ya sang raja itu ya memang, bahkan ya sangat ironis sekali murid-muridnya pun ya. Kenapa murid-muridnya termasuk Petrus ya dan Thomas dan seterusnya itu kadang-kadang mereka tidak yakin ya, termasuk Filipus itu juga kurang yakin. Nah, karena memang berharap Sang Mesias itu seperti yang
digambarkan pikiran mereka, bukan hati mereka. Maka berkali-kali Petrus pun menyangkal, berkali-kali seperti Filipus juga menanyakan, kan gitu ya, siapakah aku ini, siapa kau, tunjukkanlah kepadaku Allah itu, kan begitu. Nah, tetapi ya ketika firman Tuhan pada waktunya, belum waktunya bagi mereka untuk memahami semua itu, tetapi pada waktunya dia baru sadar bahwa apa yang dituliskan oleh nabi-nabi itu ternyata Mesias yang dijanjikan itu sudah dekat. Tetapi ya bukan berarti terlambat ya, karena memang waktunya sudah tiba untuk mereka mengetahui bahwa Sang Mesias itu sudah hadir. Nah, ini yang terjadi sampai hari ini ya, sampai hari ini beberapa Yahudi yang masih berharap ya, terutama Yahudi yang masih menganut dari salah satunya itu Rabi Moshe ya, Moshe ben Maimonah itu juga masih mempercayai bahwa Mesias itu akan datang nanti ya, sebagai hakim dan sebagai penguasa untuk Israel dan menguasai dunia ini. Nah, itu keyakinan kelompok ya, Rabi Moshe ini dan pengikutnya. Itu teman-teman. Jadi kegagalan pahaman itu karena rasa marah mereka ketika pada saat itu mereka juga sedang dijajah itu tadi, dan nubuatan leluhurnya bahwa akan datang penguasa itu. Nah, itu di kalangan rabi-rabi ya, tetapi ketika masuk ke dalam Jazirah Arab ya, nah mereka para rabi-rabi pun yang tidak masuk di dalam hitungan imam-imam mereka yang terpandang atau yang diakui ya, itu membuat cerita-cerita atau targum-targum, kemudian itu dikutip ya, cerita-cerita legenda bangsa Yahudi kemudian dikutip oleh saudara-saudara kita ya, saudara kita di sebelah. Maka di dalam kitab mereka itu banyak sekali varian-varian, karena varian-varian bacaan dalam kitab mereka. Kenapa terjadi seperti itu? Karena memang kitab mereka itu diambil dari syair-syair legenda yang sangat luar biasa. Maka bacaan mereka itu ketika antara sahabatnya menanyakan tentang bacaan ini kok berbeda dengan yang dibacakan itu ya Nabi, kan umpamanya kan. Tapi Nabi juga bingung, ya semuanya betul kan begitu ya. Karena memang semua itu mengambil syair yang diambil itu ya, yang diambil syair terbaik, cara baca terbaik. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kitab-kitabnya diambil dari syair-syair dan cerita-cerita legenda pada masa itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Maka kegagalan pahaman saudara-saudara kita yang ada di sebelah itu sangat-sangat fantastis karena tidak sesuai apa yang tertulis di dalam kitab Taurat sebagai dasar dari segala kitab keyakinan samawi atau keyakinan agama langit atau pewahyuan itu. Itu saja teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, ya terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Kemudian Pak Ambani Vicky, silakan. Iya, shalom dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Dan bapak-bapak ya, mungkin saya paling muda ya di antara yang hadir di malam hari ini dalam diskusi kita terkait dongeng 1001 malam. Ya, buat Bapak Kahalidara, ya perkenalkan, ya saya Vicky Ambani dari Papua, tepatnya di Kabupaten Sarmi. Wah, selamat datang. Wah, orang Papua. Silakan. Yang pertama saya mau ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat Bapak Rahmat dalam keluarga besar Yesus Kristus. Ya Tuhan telah membuka hati dan pikiran Bapak sehingga 5 bulan lalu Bapak bisa menemukan jalan keselamatan. Ya benar buat Bapak Rahmat bahwa di
bahwa kolong langit ini tidak ada seorang pun nabi yang sanggup berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus Kristus yang sanggup mengatakan kalimat-kalimat demikian. Ya, karena dia itu sendiri adalah Allah dan dia itu sendiri adalah Tuhan. Ya, sekali lagi buat Pak Rahmat, selamat bergabung ya. Ya, di kesempatan hari ini dalam merayakan Paskah atau kematian Yesus Kristus di Jumat Agung, ya saya mau menyampaikan buat semua teman-teman, bapak-bapak yang di malam hari ini, ya mari kita terus ada dalam kebersamaan untuk terus memberitakan Injil sebagai rasul-rasul masa kini atau murid-murid Yesus masa kini, seperti apa yang dikatakan oleh Matius 28 yang mengatakan bahwa pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan untuk semuanya itu ada penyertaan Tuhan buat kita semua, yaitu bahwa Tuhan akan terus menyertai kita sepanjang masa sampai pada akhir zaman. Amin. Iya teman-teman, saya punya satu dongeng dari 1001 Malam. Ya mungkin teman-teman nanti bisa baca di kitab teman-teman kita di sebelah. Saya sendiri sampai sekarang ini mungkin masih awam ya tentang kata bersalawat. Ya, bersalawat kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut berdoa. Ya, yang buat saya bingung di sini itu kenapa Allah dan malaikat harus berdoa kepada seorang rasul. Ya, karena menurut saya yang layak untuk dipuji dan layak untuk diberikan doa kita kepadanya yaitu Allah itu sendiri. Tetapi dalam satu surat yaitu Al-Ahzab ayat 56 yang nanti teman-teman bisa lihat, yaitu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya, kata bersalawat ini yang membuat saya sampai saat ini masih bertanya-tanya, apakah benar makna bersalawat itu berdoa atau yang lainnya? Mungkin ada yang lebih paham bisa jelaskan, ya karena nanti takut salah ya. Namun itu yang saya paham. Ya, untuk tuduhan-tuduhan dari teman-teman kita yang Muslim yang sering mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka yaitu kapan dan di mana Yesus mengatakan dia Tuhan, dan di mana ayat Alkitab yang tertulis bahwa Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Sebenarnya kalau teman-teman yang Muslim mau mempelajari Alkitab dengan sebaik-baiknya dan mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hati mereka, pasti mereka akan menemukan jawabannya sendiri di dalam Alkitab. Yesus untuk pertama kali mengatakan dia adalah Allah itu ketika dia dicobai oleh iblis yang menyerupai ular di saat Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum. Ya, kalimat terakhir yang Yesus sampaikan di sana kepada ular bahwa janganlah engkau mencoba kepadanya berbakti dan menyembah. Dari kalimat Yesus Kristus ini, Yesus tidak berbicara kepada ular bahwa saya bukan Allah, jangan sembah saya. Tetapi Yesus mengatakan kepada ular itu bahwa, atau iblis itu bahwa hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti dan janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, pertanyaannya buat teman-teman yang Muslim, kalimat ini Yesus sampaikan kepada iblis, dan iblis sedang mencobai siapa pada saat itu? Yang jelas Alkitab menulis dengan jelas bahwa yang sedang dicobai oleh iblis adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan jawaban Yesus kepada iblis itu bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Berarti dengan jelas bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dan kepada murid-muridnya, ada yang bertanya bahwa tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Yesus menjawab, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa mengenal aku, dia telah mengenal Bapa-Ku yang di surga. Di sini jelas sekali lagi bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah. Ya, jadi buat teman-teman yang Muslim yang mungkin sedang mendengarkan atau menonton live streaming dari Bapak Kahalidara dan teman-teman yang lain bisa mendengarkan ini. Yesus itu adalah Tuhan. Karena segala kuasa di surga dan di bumi itu telah diberikan kepada Yesus. Siapakah Yesus itu? Sehingga kuasa yang seharusnya ada di surga itu diberikan kepada Yesus Kristus. Kuasa yang seharusnya hanya punya Allah saja diberikan kepada Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya buat teman-teman yang Muslim, siapakah sebenarnya Yesus itu? Sehingga kuasa yang seharusnya dipegang otoritas Allah itu sendiri, Allah berikan kepada Yesus Kristus. Ya, jawabannya pasti jelas, karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, karena dalam Yesaya mengatakan bahwa anak itu akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi buat teman-teman yang Muslim, ya kalau mau belajar Alkitab dan mengetahui tentang siapa Yesus Kristus, teman-teman silakan baca Alkitab. Namun sebelum baca Alkitab, berdoa minta tuntunan Roh Kudus agar teman-teman lebih bisa mengerti dan paham. Dan jangan selalu mempercayai apa yang disampaikan oleh para molaf-molaf kalian, seperti Ustadz Abdul Somad atau ya seperti Ahmad Kainama dan yang lain-lain. Ya, oke, Pak Ali dari saya dan shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mau menjawab dulu Pak Batu Hitam ya. Batu Hitam ini mau bertanya kalau mau ke Israel bisa KTP-nya Muslim. Bukan KTP tapi paspor. Yang dilihat paspor bukan KTP. Ya, di sana nggak berlaku KTP. Tapi yang akan dilihat paspornya, ya Pak Batu Hitam. Jadi nggak usah khawatir kalau paspornya pun, kalau paspornya tetap Islam nggak masalah. Ya, justru dari Indonesia karena tahu ya bahwa pasti yang berkunjung ke sana orang Kristen. Baik, kemudian karena di paspor nggak ada agama ya, di paspor itu tidak tertulis agama. Jadi yang dilihat paspor bukan KTP. Baik, kita lanjut ke Pak Timothy. Waduh, Pak Timothy. Shalom, Pak Timothy. Shalom, Pak Alidara. Ya, shalom, shalom, shalom. Makasih Pak, sudah diizinkan masuk ke room Lidara Channel. Oh, pasti diizinkan. Silakan. Di lesson. Iya, ini bagaimana lucu-lucu. kesan-kesan dengan burung hut-hut nih? Sudah punya burung hut-hut belum? Yang Nabi Sulaiman ya Pak? Iya, betul. Aduh. Ketawanya ini langsung udah orang udah tahu ini. Iya, ya Pak Lidara. Makasih Pak ya. Itu sih cerita dongeng ya. Kalau kita searching. Ya sebelumnya selamat ya teman-teman umat pengikut Kristus ya. Yesus adalah Tuhan. Hari ini kita merayakan Jumat Agung ya. Lusa kita merayakan Paskah ya. Ya itu sih cerita dongeng lah ya. Itu burung hut-hut ya, membawa berita lah, membawa ini masuk dalam kitab suci. Ya jelas-jelas dongeng gitu ya. Itu tidak benar ya. Jadi sesuatu yang ada seberang. Marilah berpikir jernih ya, bahwa cerita-cerita seperti ini cerita dongeng ya, seperti Seven Sleeper itu ya, cerita dongeng juga ya. Kalau saya ya di masa kini teman-teman yang di seberang di United, coba berpikir jernih, kok bisa ada di kitab suci? Kalau ada seperti itu dongeng-dongeng
di Alkitab, saya pasti tinggalkan Alkitab. Ya karena memang itu tidak ada dongeng. Bagaimana sebuah dongeng terus ada di kitab suci? Teman-teman tahu nggak pengertian kitab suci? Kitab suci. Kitab tidak suci loh, kitab suci. Kitab kudus. Ya, perkataan Tuhan. Tuhan itu kudus, suci, mulia, agung, besar, perkasa. Kan itu kitab suci. Jadi di dalamnya hanya ada kebenaran. Ya contoh yang di seberang lah. Di kitab sucinya berkata bahwa bumi datar. Ya jelas itu bukan kitab suci menurut saya. Karena bumi ya adalah bulat seperti Alkitab katakan. Jadi kitab suci tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Berarti salah dong yang menguahyukan itu. Bagaimana Tuhan? Perkataan Tuhan itu sendiri adalah kitab suci itu sendiri. Terus salah. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya tidak boleh ada kesalahan. Makanya tentara-tentara Romawi membunuh Yesus karena Yesus menamakan diri sama dengan Allah. Ketika dia menghajar Pontius Pilatus itu, tidak satupun kesalahan di orang ini, nggak ada. Ya aku mencuci tangan aja lah, darahnya tidak tertimpa kepada saya. Kalian aja anak-anak kalian, aku tidak ada. Karena tidak ada kesalahan, no mistake. Itulah kitab suci. Nah kalau kitab suci ada dongeng-dongeng, ya itu bukan kitab suci. Yang terakhir Pak Lidara, saudaraku yang di seberang barangkali ada di live chat. Anda tidak akan bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Ya mungkin ada surga di luar sana yang ada seks, tapi itu bukan surga. Ya coba teman-teman yang di live chat, apalagi setelah kita yang di seberang, apa mungkin, mana bisa mungkin, apa iya sih di surga ada seks? Coba pikir dengan jernih. Ini saya terlepas dengan agama. Coba pikir baik-baik. Kalau di surga ada seks, terus apa bedanya dengan dunia? Dengan rumah bordil? Ya kan? Tidak mungkin di surga ada seks. Nggak mungkin itu teman-teman. Itu pasti Tuhan palsu, ilah palsu, sesembahan palsu yang menjanjikan di surga ada seks. Tidak ada itu. Ya, jadi kalau ada yang menjanjikan di surga ada seks, siapapun itu, pasti itu bukan Tuhan yang benar. Itu pasti Tuhanan, ilah palsu, sesembahan palsu. Nggak mungkin di surga ada seks. Bagaimana kenikmatan dunia, surga adalah seks. Kau bawa ke surga. Nah itu, mohon maaf, itu rumah bordil. Ya, jadi tinggalkanlah kultus sesat. Ya biarlah hatimu dijamah oleh Tuhan. Seperti kami umat Kristen di seluruh bawah kolong langit ini memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia. Dia mati di kayu salib 2022 tahun yang lalu. Bukan Tuhan yang mati, kemanusiaannya yang mati di kayu salib. Tuhan tidak pernah mati. Itulah yang kami peringati hari ini. Dan lusa kami akan merayakan Paskah, kebangkitan Kristus dari kematian. Ya, dia mati manusianya, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Ya, dengar baik nih saudara yang di seberang. Kalau Anda mengatakan Yesus itu hanya nabi yang Anda percayai, pernahkah bangkit? Tidak. Itu membuktikan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Maut dia kalahkan, kematian dia kalahkan, kebinasaan dia kalahkan. Demi apa? Menebus dosa umat manusia. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan dia di surga, kekal sampai kekal. Silakan Anda tinggal milih surga yang kekal penuh dengan sukacita, menikmati kemuliaan, kehadiran, keperkasaan, kebesaran, keagungan Tuhan. Atau Anda memilih
Di surga ada seks. Anda tinggal milih. Umat yang jernih, umat yang berakal budi, tentu memilih di surga hidup dengan kekekalan besar bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Ya, tidak mungkin di surga ada seks. Tuhan itu saja kudus. Ya, perkataannya yang adalah kitab suci, yang adalah logos Alkitab, itu suci. Tidak ada kenajisan dan kekotoran di sana. Itulah Tuhan yang benar. Demikian Pak Lidara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa. Ya, luar biasa. Memang ya, surga kita, surga yang kudus, tidak ada seks atau keinginan daging, karena darah dan daging tidak mendapatkan tempat di surga. Ya, tidak pernah ada nabi yang mati kemudian bangkit. Yesus mati dalam kemanusiaannya. Matinya Yesus bukan mati seperti manusia pada umumnya. Matinya Yesus adalah mematikan dagingnya, mematikan darahnya untuk turun ke dalam kerajaan maut, untuk mengalahkan maut itu sendiri, agar kita tidak merasakan maut lagi, ya, yaitu kematian yang kekal di dalam surga. Itulah artinya maut, kematian, ya, yang kekal di dalam surga. Jadi Yesus mati dalam tanda kutip, mati bukan mati secara manusia seperti manusia pada umumnya, tapi mati mematikan daging dan darahnya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan maut. Begitu ya saudara-saudara, makanya kita memperingati hari ini sampai nanti kebangkitannya, karena hanya Yesus ya di dalam kemuliaannya bangkit. Tidak ada nabi atau manusia yang bangkit ya dari kematiannya pada hari yang ketiga. Nanti kebangkitan pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Baik, Duda Bohai, silakan Duda Bohai. Ini Duda Bohai ini hati-hati juga nih kayaknya. Oke, selamat semuanya. One Way, silakan One Way. Pertama saya mengucapkan Hari Jumat Agung ya. Terima kasih. Teman saya yang Kristiani, dan nanti hari Minggu selamat merayakan meskipun saya tidak mengimani yang disebutkan oleh Yesus Kristus, tetapi sebagai toleransi saja. Oke, saya akan menjawab ya tentang surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Menurut Imam Al-Qurtubi, salawat di sini adalah memberikan rahmat dan keridhaannya kepada Nabi Muhammad. Jadi memang Al-Quran ini hanya bagi manusia-manusia yang berpikir, hanya bagi manusia, bukan binatang ya, hanya bagi manusia yang tidak terjebak oleh nikmat insan yang merdeka. Ya, sesungguhnya Allah bersalawat itu artinya Allah rahmat dan keridhaannya kepada Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih tentang pesta seks di dalam surga, tidak ada seks atau pesta seks. Kalau ada ayatnya silahkan hubungi saya, tampilkan ayatnya ya. Saya kira tidak ada. Ya sudah jelas di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan ke-23 bahwa kenikmatan hakiki wajah-wajah mereka berseri-seri ketika memandang kita. Jadi kenikmatan hakiki itu apa? Ketika bertemu dengan Sang Pencipta kita, ya kita bisa melihat Sang Pencipta kita bukan di dunia ini, karena kata Yesus pun bilang ya bahwa Bapa saudaranya pun tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Ya, di dalam Taurat sudah sangat jelas ya, Musa tidak akan sanggup. Oke, baik Pak Wanwei. Ya, sebentar. Terima kasih ucapannya. Sebentar Pak Wanwei. Ya, itu adalah ya, itu bukan dongeng, itu adalah firman Tuhan. Kalian tidak mengimaninya, ya itu up to you. Ya, karena dalam saat untuk mengimani apa yang ada pada keimanan. Kita tanggapi dulu Pak Lidara. Ya baik, biar dia bicara dulu. Biar Kita mainkan. Ya, sebentar lagi ya. Ya, sebentar. Tanggapi dulu. Kalau ditahan dulu mulutnya. Tahan ya. Usahakan menahan diri. Enggak, bukan
udah berapa poin kamu bicara. Jadi kamu udah berapa poin. Jadi kita perlu Kedewasaan itu dilihat bukan dari umur, ya. Kedewasaan itu bukan dari lebih harus ke Anda lebih harus ke topik aja. Anda nggak usah mengajarkan kita. Kita sudah lebih tua dari Anda. Anda nggak usah mengajar, ya. Anda nggak usah mengajar. Anda baru anak kemarin tuh ajar saya. Oke, Pak King David. Silakan Pak sebentar. Lidara. Oke, terima kasih Pak One Way. Waduh, One Way ini memang saya salut juga. Ya, terima kasih atas ucapannya. Kita merayakan hari Jumat Agung ini, nanti akan merayakan kebangkitannya. Baik, Pak One Way tadi mengenai, kita kembali lagi ke topik dulu ya, Pak One Way, kita dewasa. Ya, mengenai burung hut-hut tadi Pak One Way sudah menyampaikan bahwa itu adalah firman Tuhannya. Kita juga menghargai itu adalah firman Tuhan yang baik. Mengenai di sini kan kita juga mengetahui ya One Way bahwa ada dongeng tentang burung hut-hut ini. Nah makanya justru kita mau bertanya jawab di sini. Untuk itu tadi Pak One Way sudah menyampaikan. Kita berikan waktu ke Pak, siapa yang mau nanggapi? Pak King David, silakan Pak King David. Ya saya dulu Pak, tanggapi satu poin dia dulu. Silakan. Jadi nanti bisa Pak, habis saya ke lain Pak gantian. Wahyu ya. Ya, gantian, Saya gantian. satu poin, habis itu ke Pak Wahyu satu poin. Jadi Silakan. kalau dikatakan QS 33 ayat 56, Allah SWT dan para malaikat bersolawat untuk Muhammad. Itu kata solat itu adalah berdoa. Yang saya tahu solat itu adalah berdoa. Jadi satu entitas yang tertinggi turun derajatnya berdoa untuk manusia yang rendah. Ini harusnya pemikiran kita, otak kita jangan terbalik di sini. Masa yang tertinggi yang dikatakan menciptakan langit dan bumi menurut keterangan abad ke-7 setelah Masehi mengatakan yang maha tinggi mereka berdoa buat yang paling hina. Setahu saya manusialah yang berdoa minta kepada yang maha tinggi. Itu yang tepat. Jadi kenapa malaikat juga turut dilibatkan? Sepertinya Muhammad ini bukanlah seorang manusia, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena yang maha tinggi bisa berdoa untuk yang lemah, untuk manusia yang fana. Harusnya manusia yang fana yang berdoa minta keselamatan dari yang maha tinggi. Itu aturan mainnya seperti itu. Tetapi kalau ada yang terbalik, ya itu saya nggak ngerti apa otaknya yang terbalik atau ajarannya yang terbalik. Ya silakan Pak Wahyu lanjutin. Ya, tentang Sulaiman ya. Ya, tentang Sulaiman. Di dalam literatur cerita ya bangsa Yahudi itu terdapat di cerita 1001 malam ya tentang keberadaan burung hut-hut itu. Nah, di dalam beberapa referensi definisi dari apa yang diceritakan itu, burung hut-hut itu masih dalam perdebatan juga ya. Apakah itu burung hut-hut atau itu ayam jantan ya. Tetapi jelas bahwa kisah dari burung hut-hut itu adalah cerita bangsa Yahudi. Ya, cerita dari fabel-fabel atau cerita fiksi bangsa Yahudi. Jadi bagaimana mungkin cerita sebuah dongeng dari sebuah bangsa Yahudi itu dijadikan firman dari Tuhan? Berarti Tuhannya orang Yahudi dong kalau begitu cara berpikirnya. Oleh karena itu saudara-saudara kita harus belajarlah ya melihat sebenarnya cerita itu dari mana sih, burung ini apa, cerita itu dari mana, termasuk Seven Sleeper itu tadi ya dari mana, termasuk juga tentang cerita membuat burung dari tanah itu ya saudara yang terkasih. Maka kita dengan mudah dan dengan gampang untuk menemukan bahwa yang dikatakan selalu itu firman Allah ternyata itu hanya dari cerita-cerita bangsa Yahudi pada saat itu. Itu dulu Pak Lidara. Nanti lebih dalam kita akan kupas jauh lagi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada